Indonesia adalah salah satu negeri terkaya dengan adanya beragam adat dan kebudayaan. Bahkan sebagian besar dari budaya tersebut kini masih banyak dianut oleh sebagian masyarakatnya. Salah satu hal yang masih melekat di masyarakat Indonesia adalah tentang hal-hal mistis yang ditinggalkan dan diwariskan oleh para leluhur. Salah satunya adalah tentang ilmu hitam. Berikut ini 5 ilmu hitam paling menakutkan dan sering digunakan oleh masyarakat Indonesia versi serba 5. Tapi sebelum nonton lebih lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya dan share ke sosial media kalian. Selamat menonton. Yang pertama, ilmu leak. Ilmu hitam ini adalah salah satu ilmu hitam yang sangat terkenal di wilayah Pulau Bali. Menurut cerita, ilmu hitam ini dulunya adalah peninggalan dari seorang janda sakti mandraguna yang bernama Dayu Datu. Dayu Datu banyak dikenal dengan nama Calon Arang, yang memiliki kesaktian ilmu hitam dan memiliki banyak pengikut. Dalam perjalanan hidupnya, Dayu Datu ini telah menulis sebuah kitab mengenai ilmu hitamnya yang bernama Kitab Calon Arang. Dalam prakteknya, seseorang yang mengamalkan ajaran dari ilmu hitam ini memiliki kesaktian yang dapat melepas rohnya dari raga menuju alam gaib dan dapat berubah wujud seperti bola api, hewan, dan makhluk menyeramkan lainnya, sesuai dengan tingkatan ilmu hitam yang dimilikinya. Pada dasarnya, ilmu leak pada zaman dahulu dipelajari oleh keluarga kerajaan yang difungsikan untuk melindungi istana dari para musuh. Namun sejatinya banyak orang yang mempelajari ilmu ini untuk hal-hal yang negatif, yang menjadikan ilmu leak ini menjadi kategori ilmu hitam. Yang kedua, ilmu pelet. Mungkin ilmu yang satu ini berbeda dengan kebanyakan ilmu hitam lainnya yang memiliki efek yang bakal membuat sakit atau menimbulkan efek kematian. Meskipun ilmu ini tak begitu berbahaya, namun efek dari seseorang yang terkena ilmu pelet dipastikan bakal menjadi seorang yang tidak sadarkan diri, sehingga membuat orang yang terpengaruh ilmu ini akan menjadi seorang yang penurut, alias bakal bertekuk lutut kepada seorang yang mempergunakannya. Seseorang yang memiliki ajian ilmu hitam ini biasanya mempergunakannya untuk memikat hati wanita ataupun laki-laki yang menjadi idamannya. Biasanya ilmu ini diamalkan oleh para orang-orang yang mengalami cinta bertepuk sebelah tangan. Bahkan di zaman modern ini, ilmu pelet juga banyak digunakan untuk kelangsungan usaha dan bisnis sebagai ajian pemikat para pembeli. Yang ketiga, ilmu santet. Ilmu santet kini banyak dipercaya bahwa di zaman sekarang masih banyak dipergunakan, biasanya untuk melakukan aksi balas dendam kepada seseorang yang dibencinya. Kasus-kasus yang ditemui dari banyaknya cerita tentang ilmu ini adalah bahwa korban yang menerima kiriman dari penggunaan ilmu hitam ini maka dipastikan bisa menjadi cacat ataupun sakit yang secara medis tidak dapat dianalisa. Efek terburuk dari ilmu hitam ini bahkan mampu menyebabkan sebuah kematian bagi yang menerima teror dari ilmu santet ini. Ilmu ini pada dasarnya banyak dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual yang cenderung mengarah ke hal-hal yang negatif. Kesaktian dari ilmu ini biasanya dimiliki oleh para dukun sakti yang tentunya sudah mempunyai kontrak kerjasama dengan para iblis. Semakin kuat efek atau parahnya suatu hal yang akan dikirimkan ke korban, maka semakin mahal pula jasa yang bakal dibayarkan untuk melakukan ritual ilmu hitam santet ini. Yang keempat, ilmu suanggi. Ilmu suanggi adalah salah satu ilmu hitam yang telah menjadi legenda dari ilmu hitam yang berada di Indonesia bagian timur. Bagi masyarakat timur, tentunya ilmu ini adalah salah satu ilmu hitam paling tinggi di wilayahnya. Orang yang mengamalkan ilmu ini dipastikan akan berubah menjadi sosok makhluk yang mengerikan dan menyeramkan. Konon,
Dipercaya bahwa Suwangi adalah sebuah roh jahat yang gemar merasuki tubuh seseorang yang suka menjalani ritual ilmu hitam. Orang yang dirasuki roh Suwangi secara otomatis akan memiliki ilmu hitam Suwangi yang bakal merubah jati diri seseorang itu menjadi lebih buruk. Orang yang mengamalkan ilmu ini memiliki kemampuan layaknya dukun santet yang memiliki kemampuan santet yang hebat, dan juga sering membuat teror dengan mengirimkan penyakit ke sebuah desa yang dibencinya. Yang kelima, ilmu palasik. Ilmu hitam ini sangat terkenal di daerah Minangkabau. Salah satu manfaat dari ilmu ini adalah bahwa dapat membuat orang yang mengamalkan ilmu ini akan memperoleh sebuah kesaktian. Seseorang yang mendalami ilmu hitam ini akan berubah wujud menjadi makhluk yang mengerikan. Salah satu kebiasaan yang dilakukan orang yang mengamalkan ilmu hitam ini adalah gemar memakan bayi yang masih dalam kandungan, atau memakan daging dan tulang mayat yang telah dikuburkan. Ilmu ini ternyata merupakan salah satu yang dapat diturunkan kepada anak keturunannya hingga 7 turunan. Meski dianggap sebagai pengganggu yang bisa menyebabkan kematian, tidak sedikit orang yang justru memburu orang yang memiliki ilmu hitam ini agar menjadi orang kaya. Penganut ilmu hitam palasik dipercaya bakal tunduk dan takut kepada orang yang berhasil menangkapnya, karena takut rahasianya terbongkar ke publik, sehingga keinginan apapun bakal dilakukan agar rahasianya tetap terjaga. Nah, itulah 5 ilmu hitam berbahaya yang masih ada dan berkembang di Indonesia. Salah satu faktor dari maraknya penggunaan ilmu hitam ini mungkin didasari adanya faktor kebutuhan. Ilmu hitam adalah ilmu yang memiliki sumber kekuatan dari sisi negatif dan tidak baik untuk diamalkan. Percaya atau tidak, ilmu hitam itu masih ada dan berkembang sampai sekarang.